Halo, apakah Anda sudah mendaftar sebagai pemilu di 2024? Kalau belum, ayo, link di bawah ini ya, cek ya, oke? Kita harus jadi warga Indonesia yang baik. Salam NKRI. Ku saat merasa indah, semua hilang dari. Pastikan kamu terdaftar sebagai pemilih dengan mengakses cek-dptonline.kpu.go.id. Kampanye yang sudah semakin masuk di area digital ini yang kemudian bisa membuat ide dan gagasan-gagasan perubahan itu bisa disebarluaskan dengan secara cepat gitu. Di pemilu 2024 nanti para kontestan yang akan maju adalah orang-orang baru, sehingga ini kesempatan bagi pemilih pemula untuk memilih ya, untuk menentukan nasib mereka sekitar. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh jajarannya, karena selama ini telah banyak membantu saya, memberikan bimbingan, dukungan, memberikan arahan terutama kepada operator dan LO saya, sehingga pada hari ini saya bisa melakukan pendaftaran untuk calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Provinsi Kalimantan Timur. Pak Rudi, saya tidak membayangkan seperti ini. Saya pikir saya daftar DPD, daftar aja kayak daftar di DPR RI. Ternyata, waduh, luar biasa perjuangannya. Saya harus mengumpulkan KTP sekian, paling tidak 2000, yang semuanya menyebar minimal 50%. Saya tahu persyaratan itu, karena kan kebetulan juga saya selalu melihat dan memperhatikan teman-teman yang daftar baik itu DPR RI maupun DPD pada saat sebagai dirjen politik dan pemerintahan umum. Tetapi kemudian ternyata tidak semudah apa yang saya bayangkan. Jadi daftar pertama saja saya sudah TMS 1.600 sekian dari 3.000. Yang MS hanya 756. Oke, nggak apa-apa. Nanti katanya ada perbaikan. Perbaikan kedua saya tambahin juga lagi 1.000 sekian, 780 sekian. Kemudian pada saat di Fermin masih juga ada yang TMS kurang 150. Kita masukkan lagi gitu ya. Maaf. Akhirnya kurang sampai kemudian saya mengajukan sengketa. Ya. Mungkin di antara calon sekarang yang ada 21 saya lihat itu, yang sengketa itu hanya saya dengan Pak Bambang kalau tidak salah. Nah, sengketa akhirnya kemudian tidak diterima dan kami hanya minta untuk didampingi oleh operatornya dari KPU secara teknis. Karena ternyata pada saat input masukkan ke silon ini formulir F1 ya Pak, itu masuk tapi KTP-nya ketinggalan. Nah, jadi inilah yang kemudian dibuat TMS. Kemudian kita coba saya tidak tahu operatornya dari KPU membantu, dan waktu itu juga mengalami kesulitan. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah manual Pak. Manual satu, nama satu, KTP-nya satu. Masuk lagi satu, nama, KTP-nya satu. Nah, itu pas akhirnya bisa, alhamdulillah lolos. Bukan selesai sampai di situ, tapi kemudian kita melakukan verifikasi faktual.
Astagfirullahaladzim. Saya pikir tidak sesulit itu gitu. Saya pikir KPT cukup, selesai. Rupanya Verfak 2 kali untuk perbaikan pertama dan perbaikan kedua. Tapi alhamdulillah karena atas bantuan, dukungan dari teman-teman, dari KPU, dari staf, terutama dari LO saya dan operator, akhirnya bisa ditetapkan sebagai bakal calon DPD RI Provinsi Kalimantan Timur. Mudah-mudahan dari awal yang sengsara ini membawa nikmat. Mudah-mudahan bisa membawa nikmat pada saat awal kita sengsara, tapi di end-nya itu happy. Kira-kira gitu Pak Rudi ya. Nah, mudah-mudahan ini yang kita harapkan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya atas seluruh dukungan, seluruh bantuan, bimbingan, baik kepada saya maupun kepada tim saya. Itu ada Pak Teguh, Pak Kaisar, Pak Ibu Dwi, ya, selalu membantu saya dalam administrasi pendaftaran ini. Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih, penghargaan yang tinggi kepada tim saya, ya, dari LO dan operator yang telah bekerja keras sehingga saya bisa mendaftar sampai dengan hari ini. Ini pekerjaan yang luar biasa. Ya, saya tahu persis. Saya mengikuti pada saat input itu sampai tidak yang tidur. Kita ambil di hotel itu, di kamar, berapa kamar, masukin itu mulai dari pagi sampai pagi lagi baru selesai. Tapi nggak apa-apa, itu pengorbanan loh. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi atas semua upaya kerja keras yang diberikan kepada saya. Dan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan yang tinggi kepada teman-teman saya, khususnya masyarakat Kalimantan Timur, yang juga telah membantu saya dalam hal ini adalah telah memberikan dukungan KTP kepada saya. Ya, kebetulan memang mereka sangat kooperatif sehingga kami bisa mendapatkan KTP dengan mudah, walaupun kemudian verifikasinya agak susah. Sepatah dua kata ini yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan kami masih mendapatkan bimbingan petunjuk dari KPU, jajaran KPU Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh jajaran, dengan juga dari Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk terus kita bisa menjalankan tentang pencalonan dari DPD RI ini. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih, penghargaan yang tinggi kepada seluruh yang terkait, para pemangku kepentingan khususnya untuk pendaftaran DPD RI ini. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf, sekali lagi permohonan maaf kepada teman-teman dari KPU RI, Bawaslu RI, karena selama ini baru hari ini saya bisa hadir di kantor KPU. Kalau dulu saya sering hadir di sini. Dulu pada saat saya Kabinda, pada saat Pileg 2014, hampir tiap hari saya nongkrong di sini. Karena saya ingin tahu perkembangan DPT-nya, kemudian persoalan-persoalan yang mungkin belum selesai atau masih ada masalah yang dihadapi oleh KPU provinsi. Ya, jadi saya sering dulu ke sini. Tapi sejak saya daftar, baru hari ini saya bisa hadir. Saya bisa ketemu Pak Rudi, Pak Suwardi, Pak Jib. Kalau ke Mas Hari saya sering ketemu juga. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungan, atas segala bimbingan selama ini, dan kami sampaikan permohonan maaf apabila hal yang tidak berkenan baik pada saat saya mendaftarkan DPD maupun selama kita menjalin persahabatan, menjalin komunikasi antara saya dan LO saya dengan para teman-teman di jajaran KPU maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Sudarmo atas sepatah dua katanya. Sambutan dan ucapan selamat datang dari Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada Bapak Rudiansa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur, Pak Suwardi, Pak Ajib. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Pak Hari Darmanto, bersama anggota Bapak Muhammad Ramli, kawan-kawan sekretariat. Yang saya hormati dan kami banggakan, khususnya bagi kawan-kawan KPU Provinsi Kalimantan Timur, beliau ini sebetulnya, apalagi yang bersama saya sejak periode yang lalu, beliau ini juga sebetulnya kita anggap sebagai orang tua kita, karena termasuk yang membina KPU Provinsi Kalimantan Timur, yang hari ini hadir ke kantor KPU atas nama bakal calon DPD. Terima kasih Bapak Sudarmo beserta Ibu yang telah hadir dan tim. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tentunya di hari Jumat ini kita berharap dengan sepenuh berkat yang ada, dengan seluas-luas keberkatan yang ada di bulan Syawal hari Jumat ini, kita berharap silaturahmi ini dapat menghasilkan sebuah makna yang cukup besar bagi kita semua. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam silaturahmi itu ada yang namanya penambahan rezeki bagi kita, perpanjangan rezeki bagi kita, baik itu kesehatan, keluasan, keringanan, dan mudah-mudahan kelancaran untuk segala hajat-hajat baik kita, terutama untuk bangsa dan negara. Pak Sudarmo, pertama yang ingin saya sampaikan, tadi di visi teknis saya tuh sebetulnya kaget. Sebagaimana yang Pak Sudarmo katakan, Pak Sudarmo sejak proses pendaftaran, mulai dari dukungan, proses memasukkan verifikasi, sengketa, untuk persyaratan dukungan minimal DPD, memang yang hadir selalu di sini adalah secara tertib tim Pak Sudarmo berdasarkan mandat yang diberikan Pak Sudarmo. Dan kami memang baru bertemu kembali hari ini. Kalau saya bicara, kalau dulu saya sering, periode yang lalu sering ketemu Pak Sudarmo. Tapi ternyata Pak Sudarmo hafal seluk-beluknya, makanya divisi teknis juga kaget. Iya, memang begitu Pak Sudarmo. Sepanjang para pihak, apalagi tim dari bakal peserta pemilu itu intensif berkomunikasi dengan kami, biasanya jalannya lancar. Kenapa? Karena hal-hal teknis itu tidak bisa sekedar dibaca langsung ditindaklanjuti. Makanya KPU Provinsi Kalimantan Timur memang membuka helpdesk, dan saya juga berterima kasih kepada tim helpdesk KPU Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan oleh sekretariat yang selama ini juga seirama dengan kami dalam rangka memberikan pelayanan yang seluas-luasnya kepada para pihak. Nah, sebelum saya masuk ke dalam proses menyambut sejarah yang disampaikan Pak Sudarmo tadi, cukup detail sebetulnya Pak Sudarmo mengikuti itu. Jadi bukan sekedar timnya saja, artinya Pak Sudarmo memang interaksinya kencang. Saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan, sebagian besar oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur, mungkin ada sedikit banyak Pak Sudarmo perubahan staf di kami. Sejak 2014 atau sejak Pak Sudarmo kemarin bertugas di Provinsi Kalimantan Timur, ada penambahan personil di KPU Provinsi Kalimantan Timur, dan mungkin hari ini baru pertama bertemu dengan Pak Sudarmo. Beliau ini bukan orang jauh bagi KPU, karena di dalam menjalankan tugas beliau waktu saat bertugas di Provinsi Kalimantan Timur ini dulunya menjadi para pihak terkait yang cukup intensif membantu KPU di dalam menyelesaikan problematika tahapan, kayak gitu. Karena ciri khas kami selalu di KPU Kaltim ini, pihak terkait itu selalu selain menjadi supporting juga menjadi bagian tempat curhat KPU
untuk mengantisipasi berbagai macam potensi dan lain-lain. Itu pada saat beliau kawan-kawan bertugas di KPU Provinsi Kalimantan Timur. Tadi disampaikan beliau setelah itu bertugas di Jakarta sebagai Dirjen di Kemendagri. Beliau juga bukan orang jauh, karena tugas beliau itu adalah membackup KPU RI dulu dan Bawaslu RI. Dan beliau menjadi tim seleksi pimpinan kami malahan. Nah ini Pak Sudarmo ini justru menjadi tim seleksi dari pimpinan KPU Republik Indonesia periode 2017-2022, di mana periode itu yang menghasilkan posisi kami di periode sekarang. Itu jadi Pak Sudarmo juga bukan orang yang jauh dari KPU RI, sehingga saya sangat bersyukur Pak Sudarmo hari ini bisa bertemu dengan Pak Sudarmo, dan ada kebanggaan ternyata Pak Sudarmo juga mewakili masyarakat Kalimantan Timur untuk terlibat di dalam tim official SEA Games untuk timnas Indonesia. Tadi ngobrol-ngobrol tidak lama, besok mungkin beliau harus berangkat ke Vietnam untuk mendampingi tim SEA Games, ke Kamboja untuk mendampingi tim Indonesia. Kita doakan mudahan tugas Pak Sudarmo bersama tim demi nama bangsa itu bisa lancar, diberikan kesuksesan. Kami mengikuti dan mendoakan dari sini Pak. Tidak bisa ikut ke Kamboja Pak, minta maaf Pak, karena sedang tahapan. Sebetulnya mau booking tiket sudah kan, cuma karena tahapan tidak bisa. Jadi kita ikuti dari Samarinda saja, nonton live streamingnya dan lain-lain. Mudah-mudahan sukses itu Pak Sudarmo, diberikan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kan romantisme sedikit atas proses, karena Pak Sudarmo tadi sudah hafal. Memang Pak Sudarmo kalau bakal calon yang melakukan sengketa itu sebetulnya ada 3. 2 akhirnya berdasarkan putusan sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ditindaklanjuti oleh KPU dan bakal calon. 2 yang akhirnya finish dengan hasil yang diharapkan. Tapi ada 1 bakal calon yang tidak bisa finish walaupun sudah diputus oleh sengketa Bawaslu. Ya itu juga menjadi problem tersendiri dan para pihaknya menerima juga pada akhirnya. Nah tentu ini juga menjadi pembelajaran juga bagi kita bahwa memang di dalam sebuah proses itu terkadang hal teknis secara prinsip para bakal calon itu sebetulnya mendapatkan dukungan masyarakat. Tapi secara teknis mungkin itu yang tidak bisa diselesaikan oleh sebagian pihak, tapi sebagian pihak ternyata mampu menindaklanjutinya. Karena namanya event Pak Sudarmo ya, tidak semua orang yang memberikan dukungan ke kita ternyata di dalam tahapan bisa kita temui. Nah, itu juga akan menjadi problem tuh, karena masyarakat atau orang per orang itu dia dinamis dan mobile. Tidak bisa serta-merta dukungan prinsip dia bisa kita tindak lanjuti pada saat tahapan sudah dilakukan secara nasional. Otomatis memang bakal calon harus nambah, harus ganti ya, kerja lagi lah segala apa. Tapi mudah-mudahan itu juga menjadi ingatan yang cukup dalam dari Pak Sudarmo bersama tim. Jujur timnya Pak Sudarmo itu sangat intensif untuk berkomunikasi dengan kita. Itu mungkin kami juga memohonkan maaf apabila di dalam prosesnya justru ada kekurangan dari saya atau juga dari kawan-kawan KPU. Tapi kami juga berterima kasih selain kepada Pak Sudarmo sebagai bakal calon yang cukup responsif terhadap apa yang menjadi arahan kami. Kami juga cukup berterima kasih kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur karena di dalam banyak proses cukup memahami apa yang menjadi kendala kami dan cukup memberi ruang bernapas kepada kami juga di dalam rangka menindaklanjuti apa yang diputuskan oleh Bawaslu. Dan itu sebetulnya menjadi nilai yang cukup berharga juga bagi kami bahwa proses ini ternyata bisa menghasilkan hasil yang maksimal terutama untuk para bakal calon. Jadi karena sekaligus juga mungkin pada saat proses di Bawaslu ya Ketua ya, mungkin ada kekurangan. Kalau Ketua Bawaslu dengan Ketua KPU memang ada sedikit kurangnya Pak, kurang tinggi ya, tapi kalau Ketua KPU lebih kurang lagi kayak gitu. Nah itu. Jadi sekali lagi Pak Darmo terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dari kami selaku juga
orang yang pernah dulu dibina, dibimbing, diasuh oleh Pak Sudarmo. Kami berharap tetap diberikan doa juga atas tugas-tugas kami, diberikan bimbingan juga. Mudah-mudahan semua ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suwardi atas sambutannya. Kepada bakal calon DPD yang telah menyerahkan dokumen pendaftaran agar dapat menunggu proses pemeriksaan oleh tim verifikator. Sudah. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Berdasarkan hasil verifikasi pada saat penerimaan dokumen pendaftaran, maka verifikasi yang dilakukan baru sebatas kelengkapan dokumen, dan berdasarkan pemeriksaan kelengkapan dokumen atas nama Bapak Sudarmo dinyatakan lengkap dan diterima. Dengan kita terbitkan 2 dokumen, tanda terima dan berita acara penerimaan. Maka selanjutnya berdasarkan tahapan nanti kami akan melanjutkan dokumen ini di dalam tahap verifikasi administrasi tanggal 15 sampai tanggal 23 Juni. Apabila nanti ada kekurangan, maka kami akan mengkonfirmasi di dalam tahapan pemberitahuan hasil verifikasi untuk bisa diberikan dokumen perbaikan. Jadi kalau keabsahannya akan kita mulai di tanggal 15 sampai tanggal 23. Mudah-mudahan itu absah semua sudah. Jadi tidak ada perbaikan, karena ketika sudah tidak ada perbaikan, KPU akan menetapkan hasil verifikasi faktua administrasi keabsahan. Maka nanti setelah itu tinggal kami kirim nama-nama yang memenuhi syarat kepada KPU RI, dan tinggal KPU RI yang akan menetapkan. Karena memang kami ini kalau di dalam proses Pak Sudarmo mendapatkan mandat sebetulnya. Kewenangan ada di KPU RI,
Maka pada saat kami kemarin menerbitkan dan menetapkan bakal calon yang memenuhi syarat dukungan, maka berita acara kami menjadi dasar oleh KPU RI untuk menerbitkan SK. Ya, seperti itu. Oke, sebentar kami akan melakukan proses penerbitan BA. Penyerahan berita acara dan tanda terima dari Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada bakal calon DPD Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur. Di atas. Penyerahan berita acara dan tanda terima dari Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Demikian acara pendaftaran bakal calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Serentak tahun 2024.